Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yemerka Putriani dengan NIM 2011270004, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, dosen pengampu Bapak Sepri Yunarman, MSI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil observasi kelompok kami yang bertempat di Kampung Bugis atau Jalan Swadaya Kampung Bugis. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana awal mula terbentuknya Kampung Bugis. Di desa Air Sebakul atau lebih tepatnya di Sukarami. Jadi itu dibentuk karena terdapatnya peleburan desa dari desa Sukarami hingga terbentuklah yaitu desa Kampung Bugis atau lebih tepatnya disebut dengan desa Sukarami II. Nah, dengan perkembangan zaman akhirnya Kampung Bugis diubah menjadi Jalan Swadaya Kampung Bugis. Nah, di setiap kampung pasti terdapat kebudayaan. Di sini Kampung Bugis itu memiliki banyak sekali kebudayaan karena mereka memiliki kebudayaan masing-masing, di mana di Kampung Bugis itu terdapat banyak sekali orang yang berasal dari Bengkulu Selatan dan Jawa, Batak, dan Sunda. Nah, disitulah kebudayaannya berbeda. Di Kampung Bugis itu mereka memiliki pekerjaan atau mata pencarian, di mana ada dua mata pencarian menetap, yaitu kebun sawit dan memungut sampah. Di Kampung Bugis juga orang-orangnya tidak ada yang bekerja di perkantoran, guru, atau jabatan tinggi lainnya. Karena mereka di sana kebanyakan masyarakat yang minim akan pendidikan. Jarak menempuh pendidikan juga lumayan jauh dari kampung. Di sana mereka juga ada yang memelihara sapi, tapi itu bukan milik pribadi melainkan dari pemerintah. Mereka membantu memelihara dan setelah banyak baru dibagi dua. Kampung Bugis itu jumlah warganya ada 380 orang dan kakak ada 99 kakak. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan yang ada di Kampung Bugis. Kebudayaan merupakan sebuah identitas di setiap kelompok manusia, di mana kelompok manusia memiliki ciri khas kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan timbul dari kebiasaan yang dilakukan oleh dan akan menjadi sebuah tradisi apabila kebudayaan tersebut telah ada serta dilestarikan oleh generasi berikutnya. Seperti yang kami ketahui dari hasil wawancara dengan Ketua RT Bapak Yoyo Cahyo, di mana kebudayaan yang ada di Kampung Bugis bukan hanya satu kebudayaan, melainkan terdapat beberapa adat istiadat mulai dari orang Jawa, Palembang, dan Jambi, di mana untuk kebudayaannya sendiri kembali ke adat dan suku masing-masing. Untuk hal tersebut, tidak ada perdebatan antara masyarakat di Kampung Bugis, akan tetapi mereka saling menghargai perbedaan atau satu sama lain. Selain dari itu, bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Kampung Bugis itu berinteraksi antar tetangga ataupun masyarakat sekitar. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk berkomunikasi sesama keluarga, mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing. Yang selanjutnya yaitu perubahan dan faktor penyebab kebudayaan yang ada di Kampung Bugis. Budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan hubungan sosial. Masyarakat berkaitan dengan demografi, yaitu masalah kependudukan. Yang selanjutnya itu dampak perpindahan bagi masyarakat yang ada di Kampung Bugis. Dampak positif dari perpindahan penduduk Bugis adalah mengurangi kepadatan penduduk di desa Sukarami. Tak hanya itu, keberagaman budaya terwujud, dan karena perpindahan ini mereka saling mengenal satu sama lain. Dan karena perpindahan tersebut dapat menambah rasa solidaritas antara warga satu dengan yang lain. Dapat menciptakan lahan pertanian seperti membuka lahan untuk perkebunan sawit, jagung, sayur mayur, tanaman, cabai, padi, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah menambah masalah kependudukan di tempat yang jadi tujuan. Ada kemungkinan terjadi konflik antar warga, kadang bisa berubah naik tingkat kriminalitas dan pengangguran. Berkurangnya lahan untuk membuka peluang kerja. Selain itu juga bagi tempat yang ditinggali bisa kekurangan tenaga kerja.
Sedangkan cara mengatasinya, dampak negatifnya yaitu terus menciptakan solidaritas antara sesama warga, menegakkan hukum yang tegas agar kriminalitas tidak terjadi dan membuka peluang untuk bekerja lebih banyak lagi agar tidak terjadi pengangguran, serta warga suku Kampung Bugis harus ikut berperan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan, seperti yang kami lihat pada pembangunan infrastruktur pembangunan jalan yang ada di Kampung Bugis tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara mempertahankan dampak positif dan dampak negatif yang ada di Kampung Bugis. Dampak positif yaitu dengan cara selalu menjaga tali silaturahmi dan juga saling berinteraksi satu sama lain, walaupun berbeda-beda suku dan budaya, agar selalu tercipta solidaritas antar warga. Seperti yang kami lihat, bahwasanya di daerah Kampung Bugis sendiri bukan hanya orang-orang Sulawesi atau suku Bugis yang bertempat tinggal di daerah tersebut, melainkan ada juga beberapa warga yang bukan asli suku Bugis, tapi ada yang berasal dari daerah Pulau Jawa, Palembang, dan Jawa. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Kampung Bugis, Jalan Swadaya, Kampung Bugis, RT 24, Nomor 4, Air Sebaku, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tak asing di telinga kita akan kata itu. Kata Bugis selalu melekat pada salah satu suku asal Sulawesi Selatan. Karakter masyarakat swadaya Kampung Bugis RT 24 sangat baik dan sangat ramah terhadap orang-orang yang berkunjung ke tempat kampung mereka, dan masyarakat Kampung Bugis sangatlah bersemangat dalam melakukan aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.